Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Alawi sebagai penceramah pada malam hari ini, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para rekan remaja, dan tak lupa adik-adik yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat Islam, sehingga kita mampu bersama-sama berkumpul di masjid kita yang tercinta ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah Ramadan pada malam hari ini, kami dari panitia Ramadan akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, mengenai keadaan saldo infak Ramadan hingga pada hari ini dengan rincian sebagai berikut. Saldo pada malam sebelumnya berjumlah Rp8.260.000. Sedangkan penerimaan pada malam sebelumnya sebesar Rp800.000. Sehingga total saldo hingga pada malam hari ini berjumlah Rp9.060.000. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya. Semoga apa yang diberikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bersama-sama sedekahkan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, selanjutnya untuk tausiah Ramadan pada malam hari ini insya Allah akan dilaksanakan kurang lebih 15 menit dan akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Alawi dengan judul Menjadi Muslim Kafah. Dan selanjutnya sholat tarawih akan dilaksanakan dengan cara 8 rakaat, 2 rakaat, 1 salam, dan akan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat, 1 salam. Adapun yang akan bertindak sebagai imam pada malam hari ini adalah Ustadz Muhammad Abdul Hafiz, sedangkan yang bertindak sebagai Bilal adalah Ananda Fikri Nur Hanif. Dan juga kepada para jemaah dihimbau selama pelaksanaan sholat tarawih berlangsung agar menonaktifkan handphone atau gadgetnya agar kita menjaga kekhusyukan selama beribadah. Dan juga kepada adik-adik diharap untuk menjaga ketertiban selama sholat tarawih sedang berlangsung. Dan selanjutnya untuk Bapak Ustadz Muhammad Alawi dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah Ramadannya, dan juga kepada para petugas diharap untuk dapat menyesuaikan. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Makasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah
وعلى آله وصحبه ومن تبعه من يومنا هذا إلى يوم النهضة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الآمنين والحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين عالم العلماء أساتذة الكرام, bil khusus guru-guru kita, para asatidz wal asatidzah, orang tua kita, tokoh masyarakat, pengurus masjid jami, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah ruah pada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini seperti mana tema atau judul sesuai dengan jadwal dari pengurus PMB, yaitu Muslim Kafah. Berawal dari ayat Al-Quranul Karim yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina, diawali dengan kalimah ibtida, yaitu ya, seruan untuk siapa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang di dalam kalbunya mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan yang disebut iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diseru oleh Allah untuk selalu dimanapun berada, kondisi apapun yang terjadi kepada kita, baik dalam keadaan sulit, apapun yang terjadi, apalagi dalam keadaan lapang dan senang, maka udkhulu, ini fi'il amar, perintah, maksudnya masuk kalian semua, laksanakan oleh kalian semua. Apa yang dilaksanakan? Bisilmi, silmi adalah mempunyai arti menurut ulama ahli mufassirin adalah tuntunan-tuntunan, aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Yang aturan dan tuntunan ini tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilaksanakan, dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menjadi syariat untuk melaksanakan kehidupan di muka bumi ini, baik itu syariat ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh dan muamalah. Aturan yang ada di dalam agama Islam, Islam itu Bapak Ibu adalah satu wadah, satu bengkai, yang apabila satu wadah ini
tidak dijalankan isinya, maka jadilah tetap orang Islam. Ya. Di dalam Islam aturannya jelas, tuntunannya jelas, ya. Sehingga kalimatnya silmi, ya. Bukan udkhulu bil islami, bukan, tetapi udkhulu bis silmi. Artinya orang Islam harus selalu dimanapun berada melaksanakan aturan dan tuntunan Allah dan Rasulnya. Islam ini penuh dengan aturan, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, aturannya jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan diatur oleh Islam, sesudah makan diatur oleh Islam, masuk rumah keluar rumah, masuk masjid keluar masjid, aturannya jelas. Aturan di dalam rumah tangga, aturan di dalam beraktivitas di rumah atau di luar rumah, sebagai pengusaha, sebagai pedagang dan lain sebagainya. Maka orang Islam harus mau menjalankan aturan-aturan itu. Seberapa banyak aturannya? Kafah. Kafah asal kata dari kufu, artinya melakukan aturan Allah, ya. Kafah, totalitas, tetapi jangan sampai kebablasan, ya. Walaupun totalitas, ya, melaksanakan aturan Allah dalam lini kehidupan kita di muka bumi ini, ya, tetap ada aturan kemampuan manusia, baik secara personal, secara individu, secara perorangan, ya. Tidak mengikuti kafah seluruhnya, karena manusia punya kemampuan, maka melaksanakan aturan Allah tentu sesuai kemampuan manusia itu sendiri, ya. Salat dari mulai yang wajib hingga yang sunat, laksanakan sesuai kemampuan, ya. Banyak salat sunnah, dari mulai salat sunnah fajar, disambung sesudah salat subuh isyraq, terang sedikit matahari duha, qobliyah ba'diyah. Nah, malamnya alhamdulillah kita bersama-sama di bulan Ramadan melaksanakan ibadah salat sunnah witir, diawali dengan salat sunnah tarawih. Allah tidak memaksakan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kita susah dalam melaksanakan ibadah, ya. Ada yang mampu 11 tambah witir 3. Ada yang mampu 20 tambah witir 3. Bahkan ada kalau mampu 30, silahkan, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan, walaupun harus totalitas. Artinya totalitas, ya, diterapkan aturan Allah dalam kehidupan kita, ya, sesuai kemampuan kita, sesuai ilmu kita, ya. Di dalam Ramadan kita dididik, dibina, dibentuk jiwa kita, ya. Dari mulai siang hari berpuasa, malam hari harus qiyamul lail, ya. Nah, ini pun di ujung ayat perintah puasa, la'allakum tattaqun, ada kalimat la'alla, artinya bukan kalimat kepastian tetapi kalimat harapan. Mudah-mudahan dengan puasa, dengan sedekah, dengan baca Al-Quran, dengan qiyamul lail, tarawih, witir dan sebagainya, tattaqun, membentuk jiwa kita yang takwa, ya. Orang Islam saat ini, mohon maaf Bapak Ibu, ya, kalau tidak melaksanakan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, dijelaskan sedemikian rupa oleh para alim ulama, para ahli, diseminarkan, disimposiumkan, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini tiada lain dan tiada bukan supaya memberikan kejelasan agar umat Islam mampu melaksanakan tuntunan itu, ya. Kita tidak boleh lepas dari tuntunan itu. Kalau
kita orang Islam di akhir hidup kita, utamanya menjelang perpindahan alam dari dunia ke alam barzah, dari barzah ke akhirat nanti, mau diiringi dengan kalimat udkhuluha bisalamin. Ya. Tetapi yakinlah, sesuatu kepastian yang datangnya dari Allah apabila kita umat Islam, Bapak Ibu, menerapkan aturan, menjalankan aturan Allah di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan berumah tangga, bagaimana cara ibu mengelola, memanage keluarga ibu, bagaimana bapak memimpin keluarga, baik istri, anak, dan lain sebagainya, ya, sesuai aturan Allah, maka yakinlah keluarganya pasti bahagia. Begitu banyak dalam aturan itu. Tapi jangan khawatir, jangan bimbang, jangan merasa terbebani. Justru aturan itu tiada lain dan tiada bukan untuk kebahagiaan, untuk kedamaian, untuk kemaslahatan, keselamatan fid din wa dunya ilal akhirah. Apa alatnya untuk mengatur kita, tuntunan kita? Al-Quranul Karim. Segala bentuk permasalahan yang terjadi di muka bumi terhadap manusia, terhadap kita, baik masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kemasyarakatan, ada di dalam Al-Quran solusinya. Ya. Para pedagang juga demikian, para ekonom juga demikian. Semuanya sudah tertuang di dalam Al-Quran, Al-Hadis, diperjelas oleh ulama. Ya. Aturan itu untuk kita laksanakan, bukan untuk kita dengar saja, bukan untuk kita tonton saja. Berapa banyak hari ini umat Islam yang tidak melaksanakan aturan tersebut, jadi Islamnya, tetapi dia tidak jadi selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia dengan bentuk masalah yang terus merongrong kehidupannya sehingga pikirannya tidak pernah senang, pikirannya tidak pernah damai, lantaran jauh dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud udkhulu bis-silmi kaffah, ya. Laksanakan semua aturan yang ada di dalam Islam, dalam kehidupan ini, dari yang terkecil sampai yang terbesar, untuk kaum perempuan ataupun kaum laki-laki, kaum anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua renta, semua ada aturannya. Dari hal kecil aja yuk kita terapkan di Ramadan kali ini. Kita tidak terbiasa makan sahur. Hanya setahun sekali dalam 30 hari atau dalam 1 bulan kita makan di dini hari. Ini tiada lain dan tiada bukan aturan ibadah. Semua bentuk ibadah aturannya jelas. Ya. Bagaimana kita cara sahur yang baik sesuai dengan tuntunan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Sahur akan membawa berkah bagi kesehatan lahir dan batin. Apabila mau sahur ibu dalam pelaksanaan penyajian makanan untuk si bapak dan anak-anak kita, diawali dengan rasa syukur kehadirat Allah begitu bangun tidur, menyajikan makanan penuh dengan keikhlasan, ya. Begitu disajikan, sikap ibu ramah tamah berseri terhadap keluarga. Datang si bapak duduk sebagai pemimpin, sekali-kali Pak kontrol putra putri kita, cek, tes minimal bacaan, niat sholat, niat wudhu yang menyangkut peribadahan. Mungkin selama ini sibuk, tidak pernah jumpa sama anak, jarang jumpa dalam waktu yang senggang. Ini suasana sahur, suasana yang luar biasa, penuh kebarokahan. Maka laksanakan dan tunaikan tuntunan itu, ya. Cek anak kita mau makan, apakah doa dulu? Sesudah makan, apakah doa lagi? Ya. Begitu juga mau buka puasa, aturannya jelas, aturannya jelas. Di dalam sholat juga demikian.
yang dibuka oleh takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di dalamnya penuh aturan-aturan sesuai mazhabnya masing-masing, ya. Sesuai kaedahnya masing-masing. Ibadah itu sama, tetapi mungkin dalam pemahaman yang tidak sama, tetapi itu pun tiada lain memperlihatkan bentuk kekayaan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita cari, karena itu juga merupakan aturan ibadah. Apabila ibadah lari dari aturannya, maka mardudatun la tuqbalu, ibadahnya sia-sia dan tidak diterima. Moga-moga kita bersama-sama di Ramadan ini kita dididik untuk melaksanakan aturan-aturan Islam, aturan-aturan agama yang paling tinggi ketimbang agama lain, yang diridhoi oleh Allah, yang di dalamnya penuh rahmat dan barokah. Islam adalah agamanya para nabi, para rasul. Islam yang menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat, sekali lagi apabila menjalankan aturan-aturan Islam itu sendiri. Moga-moga kita bersama-sama diberikan kemampuan, diberikan hidayah, diberikan kekuatan lahir batin untuk senantiasa melaksanakan aturan Islam yang ada, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang telah ayatnya digoreskan di dalam Al-Quranul Karim. Amin, Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.